Bab 2530. Sudah waktunya untuk mengakhiri. Generasi kedua. Mileye menghela nafas dalam hatinya. Ini adalah generasi kedua yang sebenarnya. Membandingkan dirinya dengan kakak, dia langsung menjadi sampah. Mela yang tiba-tiba berkata, "Apa yang kamu lakukan? Cepat hisap darahku." Mileye menatap Mela yang, dia ragu-ragu, lalu berkata, "Kak, terima kasih." Setelah berbicara, dia merentangkan telapak tangannya, lalu darah di tangan Mela yang melayang ke tangannya. Kemudian, Mileye mulai melahap darah Mela yang. Begitu darah Mela yang masuk ke tubuhnya, garis darah di tubuh Mileye langsung mendidih, seolah seternals air tiba-tiba jatuh ke wajan. Mileye tercengang, apa yang terjadi? Pada saat ini, Mileye merasakan gelombang energi menakutkan tiba-tiba menyebar dari tubuhnya, dan kemudian tubuh fisik mulai menyerap energi tersebut dengan panik. Merasakan adegan ini, Mileye sangat gembira. Benar saja, ini adalah suplemen yang bagus. Kakak tidak bohong, garis darahnya lebih bergizi dari pohon kehidupan. Kalau darah kakak dihisap kering, dia bisa langsung masuk surga, kan? Memikirkan hal ini, Mileye mau tidak mau merasa sedikit malu di lubuk hatinya. Kakak benar-benar baik pada dirinya, bagaimana dia bisa memiliki pikiran yang tidak tahu malu seperti itu? Tenang dan konsentrasi. Mileye tidak berpikir liar, dia mulai menyerap darah Mela yang dengan gila. Lambat laun, Mileye menemukan bahwa tubuh fisiknya berubah lagi. Tidak butuh waktu lama bagi tubuh fisik Mileye untuk mencapai batas alam eternal, tapi belum berakhir, tubuh fisiknya masih terus berubah. Setelah batas tubuh fisik alam eternal, dia akan berubah lagi, itu berarti bahwa tubuh fisiknya akan mencapai tingkat teror yang lain. Di luar paviliun Xianbao, Eka Dao menatap paviliun Xianbao lantai 9 di depannya dan terdiam. Wajah Xienomu, Gunolan, dan Arlo semuanya sangat jelek. Bersembunyi lagi. Kedua anak ini bersembunyi lagi. Tidak bisakah mereka memiliki sedikit tekad dan bertarung sampai mati dalam satu nafas? Gunolan menatap Eka Dao tiba-tiba, "Tuan Mahatinggi Eka, bolehkah kita masuk?" Eka Dao menggelengkan kepalanya, itu tidak sopan pada ketua paviliun itu. Gunolan berkata dengan sungguh-sungguh, mereka masuk lagi dan lagi, mereka sendiri tidak menghormati ketua paviliun itu, kita tidak perlu terlalu peduli. Eka Dao melirik Gunolan, "Kalau begitu, kamu pergilah." Setelah mendengarnya, ekspresi Gunolan membeku. Pergi sendiri. Tentu saja dia tidak akan pergi. Bercanda saja, ketua paviliun begitu sakti, kalau dia menyinggung perasaannya, kalau pihak lain mempermasalahkannya, bukankah dia akan langsung mati? Eka Dao menarik matanya, lalu berkata, dia akan keluar lagi. Begitu suaranya terdengar, pada saat ini, seorang pria perlahan melayang keluar dari jendela di lantai 9 yang jauh. Begitu Mileye keluar, Eka Dao menyipitkan matanya, "Tuan Mahatinggi." "Tuan Mahatinggi." Mendengar kata-kata Eka Dao, pikiran Gunolan dan Xienomu menjadi kosong. Sialan, dia sudah menjadi Tuan Mahatinggi. Bukankah sebelumnya hanya semi Tuan Mahatinggi? Keduanya menatap Mileye, ketika mereka melihat bahwa Mileye benar-benar sudah sampai di Tuan Mahatinggi. Wajah mereka berdua menjadi jelek seolah-olah mereka sudah memakan 10 kati kotoran. Benar-benar Tuan Mahatinggi. Bagaimana orang ini berlatih? Baru berapa lama? Dia langsung dari semi Tuan Mahatinggi menjadi Tuan Mahatinggi. Sialan. Apakah Tuan Mahatinggi begitu mudah dicapai? Mileye menatap Eka Dao, "Ayo bertarung lagi." Suara itu terdengar, tubuh fisik langsung terbakar,
lalu garis darah pun ikut terbakar, lalu jiwa pun mulai terbakar. Saat ini, aura Mileye sedang meroket. Ini berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Melihat adegan ini, wajah Xiaomu menjadi sangat jelek. Kenapa dia membakar jiwa dan tubuh fisik seperti bermain saja? Wajah Gunolan sangat suram, aku juga ingin tahu. Xiaomu menatap aura di kejauhan yang masih melonjak liar. Bagaimana dia bisa bertahan setelah membakar jiwanya dan membakar garis darah? Apalagi dia semakin kuat, bukankah ini curang? Apakah masih masuk akal? Gunolan terdiam. Kegigihan vitalitas Mileye jauh melebihi harapan mereka. Seperti psikopat. Eka Dao memandangi Mileye di kejauhan. Saat ini, dia juga sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Mileye bisa mencapai Tuan Maha Tinggi yang asli dalam waktu singkat. Ketahuilah, dia juga jenius, tapi butuh ratusan tahun untuk mencapai Tuan Maha Tinggi dari alam eternal. Apalagi dia termasuk sangat cepat. Dan sekarang, Mileye ini sudah sampai Tuan Maha Tinggi dalam waktu singkat. Ini sangat tidak normal. Saat ini, tubuh fisik, jiwa, dan garis darah Mileye sudah mengalami perubahan kualitatif. Oleh karena itu, ketika dia memilih untuk membakar jiwa, garis darah, dan tubuh fisik, tiba-tiba auranya menyapu seluruh langit seperti letusan gunung berapi. Meski Tuan Maha Tinggi, auranya saat ini sudah jauh melampaui Tuan Maha Tinggi. Melihat pemandangan ini, ekspresi Xiaomu dan Gunolan di samping menjadi sangat jelek. Ketika Mileye semi Tuan Maha Tinggi sebelumnya, aura itu tidak lebih lemah dari mereka, tapi sekarang aura Mileye sudah jauh melampaui mereka. Menakjubkan sekali. Betapa tidak normalnya. Kultivasi seperti bermain. Pada saat ini, Mileye di kejauhan tiba-tiba maju selangkah, dan langsung menebas. Dan kali ini, dia tidak hanya melakukan satu tebasan, tapi 3 tebasan. Tebasan masa lalu, tebasan masa kini, tebasan masa depan. 3 pedang dalam satu. Tapi kali ini kekuatannya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Di kejauhan, Eka Dao sedikit menyipitkan matanya. Untuk pertama kalinya ada pandangan serius di kedalaman matanya. Matanya perlahan tertutup. Dalam sekejap, ruang waktu Star Territory di sekitarnya langsung berubah menjadi pusaran air besar. Saat ini, Eka Dao mengepalkan tangan kanannya dengan keras, lalu meninju. Dengan pukulan ini, ruang waktu Eka Dao berada segera menjadi ilusi, dan segera setelah itu, 3 cahaya pedang samar-samar muncul di ruang waktu ilusinya. Mata Eka Dao dingin, hancurkan. Bang! Pukulan ini dihantam, 3 cahaya pedang menjadi terdistorsi secara langsung. Yang terdistorsi bukan hanya masa kini, tapi juga masa lalu dan masa depan. Tapi, ketiga cahaya pedang itu tidak putus. Kekuatan dahsyat yang terkandung dalam cahaya pedang terus-menerus menghancurkan kekuatan pukulan Eka Dao. Dan lambat laun, pusaran ruang waktu di tempat Eka Dao mulai menjadi tidak nyata. Cahaya dingin melintas di mata Eka Dao, dia merentangkan tangan kanannya tiba-tiba, dan meraung, ruang tanpa batas. Suara itu terdengar, mengepalkan tangan kanannya yang terulur. Jelep. Pusaran ruang waktu tempat Eka Dao berada tiba-tiba terbelah, dan hampir bersamaan, ketiga cahaya pedang juga terkoyak, dan aura yang sangat menakutkan langsung menyapu. Wajah Xiaomu, Gunolan, dan lainnya berubah seketika, dan mereka mundur dengan gila-gilaan. Dalam sekejap, ruang waktu dengan radius jutaan mil langsung dihabisi oleh kekuatan yang mengerikan ini. Di saat yang sama, segel tinju yang mengerikan merobek lapangan dan meledak dengan ganas ke arah Mileye. Kekuatan yang luar biasa, hanya auranya saja sudah membuat Xiaomu dan Gunolan ketakutan. Tuan Maha Tinggi.
Pada saat ini, di depan kekuatan ini, mereka berdua merasakan absurditas di hati mereka. Mereka adalah semut. Semut. Keduanya saling memandang dengan keterkejutan di mata mereka. Apakah ini Master Eternal Abadi? Dari kejauhan, Mileye menyaksikan serangan segel tinju, dan perlahan menutup matanya. Tenang. Konsentrasi. Detik berikutnya, Mileye tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan melesat keluar. Jelek. Antara langit dan bumi, suara sobekan tajam tiba-tiba bergema. Bang. Di mata semua orang, cahaya pedang langsung ditebas ke arah segel tinju, dan detik berikutnya, segel tinju langsung hancur, tapi cahaya pedang itu juga dimusnahkan dalam sekejap, dan di saat yang sama, Mileye mundur dengan liar. Di kejauhan, tatapan keganasan melintas di mata Eka Dao, dan dia tiba-tiba menghilang di tempat. Di ujung langit berbintang, Mileye tiba-tiba mengangkat kepalanya, ekspresi keganasan melintas di matanya, dia tidak bergerak. Pada saat ini, pukulan Eka Dao tiba-tiba mengenai dada Mileye, dan hampir pada saat yang sama, Mileye menusuk dada Eka Dao dengan pedangnya. Jelek, bang. Mileye mundur dalam sekejap, sejauh ratusan ribu kaki, ruang waktu di sepanjang jalan langsung dimusnahkan inci demi inci. Di seberang Mileye, Eka Dao melihat pedang di depan dadanya. Begitu pedang memasuki tubuhnya, kekuatan yang kuat tiba-tiba meledak, dan kemudian terus menghancurkan organ dalamnya. Jiwanya juga mulai menghilang dengan cepat di saat ini. Mata Eka Dao terpejam perlahan, dan dia merentangkan tangan kanannya. Dalam sekejap, seluruh dunia tengah bergetar hebat. Kemudian, energi misterius yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke arahnya dari langit dan bumi. Perlahan-lahan, jiwa ilusi dan tubuh fisiknya mulai pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tidak hanya itu, auranya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Melihat adegan ini, ekspresi Xiaomu dan Guno Lan menjadi sangat serius. Ini terlalu dahsyat. Eternal Abadi. Semakin banyak bertarung, semakin kuat dia. Kecuali dia bisa dibunuh dengan satu pukulan, dia benar-benar tidak akan mati, dan dia akan menjadi semakin kuat. Tidaklah cukup untuk menggambarkannya dengan penantang langit. Pada saat ini, keduanya tampak memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba menoleh untuk melihat Mileye dari kejauhan. Pada saat ini, tubuh fisik Mileye sudah benar-benar retak, terutama dadanya yang cekung. Dilihat sekilas, itu terlihat sangat mengerikan. Tapi, tubuh fisik tidak rusak. Tubuh fisik berhasil menahan pukulan menakutkan Eka Dao. Xiaomu dan Guno Lan saling memandang, keduanya kaget. Kekuatan Mileye ini juga luar biasa, dia benar-benar menahan pukulan menakutkan Eka Dao. Xiaomu menatap Mileye, siapa sebenarnya dia? Guno Lan terdiam. Saat ini, keduanya mulai penasaran dengan identitas dan asal-usul Mileye. Jenius seperti ini jelas bukan orang biasa. Mungkin ada kekuatan yang kuat di baliknya. Saat ini, Guno Lan tiba-tiba berkata, jangan terlalu banyak berpikir. Betapapun lihainya dia akan dibunuh oleh Tuan Maha Tinggi Eka. Xiaomu sedikit mengangguk. Meskipun Mileye menantang langit, dibandingkan dengan Eka Dao, dia masih jauh lebih buruk. Eka Dao adalah Eternal Abadi. Pada saat ini, Mileye di kejauhan tiba-tiba merentangkan tangannya, dan detik berikutnya, dia berbisik, datang. Datang. Suara itu terdengar, langit berbintang di sekitarnya sedikit bergetar. Xiaomu dan keduanya mengerutkan kening, dengan sedikit keraguan di hati mereka, apa yang akan terjadi. Pada saat ini, pupil keduanya tiba-tiba menyusut, dan melihat bahwa langit berbintang tiba-tiba mendidih, dan detik berikutnya, kekuatan misterius yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke arah Mileye seperti air pasang.
Kekuatan dunia puluhan ribu surgawi. Momentum dunia puluhan ribu surgawi. Saat ini, aura Mileye tiba-tiba meroket lagi, dan auranya benar-benar mendekati Eka Dao itu. Di kejauhan, Eka Dao menatap Mileye, sudah waktunya untuk mengakhiri. Mileye tertawa, sudah waktunya untuk mengakhiri. Ayo. Suara itu terdengar, keduanya menghilang di tempat bersamaan. Bersambung.